Pernah kebayang nggak ada cerita di mana Algojo justru nunjukin belas kasihan? Nah, ini dia ceritanya. Datangnya dari abad ke-6 tentang seorang uskup yang ngadepin kekejaman yang, wah, luar biasa, tapi malah berujung keajaiban. Gimana caranya sebuah tindakan kejam malah bisa melahirkan harapan abadi? Aneh kan? Kedengarannya mustahil banget. Tapi, kisah Santo Herculanus ini bakal nunjukin ke kita kalau kadang-kadang akhir yang paling tragis itu justru jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Oke, kita mulai dari tokoh utamanya dulu ya. Di tengah situasi yang kacau balau, ya namanya kota pasti butuh pelindung kan? Nah, buat kota Perugia di Italia, orang itu adalah Uskup Herculanus. Jadi, siapa sih Santo Herculanus ini? Dia itu uskup dari Perugia, Italia yang hidup di abad ke-6. Nah, sebagai pemimpin spiritual, posisinya ini menempatkan dia, ya bisa dibilang tepat di tengah-tengah mata badai yang sebentar lagi datang. Badai yang bakal nentuin nasibnya dia dan nasib seluruh kotanya. Dan bener aja, konflik pun gak bisa dihindari. Dari utara, datang seorang penakluk yang namanya aja udah bikin orang gemeteran. Raja Totila dari kaum Ostrogot. Tujuannya cuma satu, merebut Perugia. Coba deh kita bayangin, di satu sisi ada Raja Totila, penakluk kejam yang bawaannya pedang. Terus di sisi lain ada Uskup Herculanus, gembala setia yang senjatanya, ya tongkat gembala. Jadi ini bukan cuma soal pengepungan kota biasa loh, ini bener-bener benturan antara kekuatan baja melawan kekuatan iman. Oke, kita maju ke tahun 549 Masehi. Akhirnya tembok pertahanan Perugia jebol juga. Di titik ini, Herculanus punya pilihan kan? Bisa aja dia kabur, nyelamatin diri sendiri. Atau dia tetap tinggal bareng umatnya. Dan tebak, dia memilih yang kedua. Nggak lama setelah itu, dia ditangkap. Tapi, penangkapan Herculanus ini bukan akhir dari cerita. Malah sebaliknya. Justru, dari sinilah ceritanya masuk ke babak yang paling kelam. Sebuah ujian yang brutal banget buat kemanusiaan. Raja Totila ini nggak mau Herculanus mati cepet-cepet. Nggak, dia pengen ngirim pesan yang jelas. Jadi perintahnya itu brutal dan spesifik banget. Dia bilang, kuliti dia hidup-hidup. Tujuannya bukan cuma buat ngebunuh, tapi buat nyiksa dan ngancurin semangat siapapun yang berani ngelawan dia. Tapi, disinilah sesuatu yang nggak disangka-sangka terjadi. Para prajurit yang dapat tugas buat nyiksa dia, para prajurit yang harusnya kejam tanpa ampun, mereka malah goyah. Entah gimana, pas mereka ngelihat uskup tua itu, hati mereka malah tergerak. Mereka merasa kasihan. Dan ini luar biasa. Dengan risiko nyawa mereka sendiri, para prajurit ini nekat ngelawan perintah raja mereka. Mereka nolak buat nyiksa Herculanus. Sebagai gantinya, mereka memilih buat memenggalnya, memberinya kematian yang jauh lebih cepat. Ini kayak sebuah tindakan belas kasihan terakhir yang ngebebasin Herculanus dari penderitaan yang jauh lebih mengerikan. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Eksekusi itu ternyata bukan akhir. Justru apa yang terjadi setelah kematian Herculanus? Wah, ini bagian yang paling susah dipercaya. 40. Ingat angka ini ya, 40 hari. Selama itulah jasadnya terbaring. Dan pas akhirnya ditemukan, orang-orang yang ada di sana ngelihat sesuatu yang ya rasanya mustahil. Mereka menyaksikan sebuah mujizat. Jadi menurut catatan dari Santo Gregorius Agung, kepalanya yang udah terpenggal itu ditemukan nyambung lagi sama badannya. Sempurna, nggak ada bekas luka sama sekali. Bisa bayangin, buat para pengikutnya ini udah jelas banget tanda yang nggak bisa dibantah. Herculanus ini orang suci. Oke, ini kan cerita yang luar biasa banget ya. Tapi pertanyaannya, apa artinya buat kita sekarang? 1500 tahun kemudian. Emangnya apa sih pesan yang mau disampaikan sama martir dari Perugia ini? Pesannya itu dalam banget loh. Pertama, dia nunjukin kalau pemimpin sejati itu nggak kabur. Dia bakal tetap ada buat ngelindungin umatnya. Kedua, dari para prajurit kita belajar kalau kasih sayang itu bisa tumbuh, bahkan di tengah kebencian yang paling parah sekalipun. Ketiga, imannya jadi bukti kalau keyakinan sejati itu nggak bisa dikalahin sama kekerasan. Dan terakhir, kesetiaannya itu melahirkan harapan abadi. Jadi kalau kita lihat lagi, kematiannya itu sebenarnya bukan akhir. Justru ini adalah awal dari kemuliaan.
Sebuah transformasi dari seorang martir yang menderita menjadi sebuah simbol kemuliaan yang abadi. Herculanus berani jadi saksi kebenaran di hadapan tirani yang kejam. Dan ini mau nggak mau bikin kita mikir kan, kalau di zaman sekarang, di mana kita juga sering ngadapin tekanan dan ketidakadilan, apa sih artinya menjadi saksi kebenaran? Gimana cara kita ngejalaninnya?